Quotes Epictetus mengubah hidup. Jika ada yang memberitahu kamu bahwa seseorang berbicara buruk tentang kamu, jangan membuat alasan tentang apa yang dikatakan tentang kamu. Tetapi jawablah, dia tidak mengetahui kesalahanku yang lain. Kalau tidak, dia tidak akan menyebutkan ini sendirian. Kekayaan tidak terdiri dari memiliki banyak harta, tetapi memiliki sedikit keinginan. Jangan menjelaskan filosofi kamu, wujudkan itu. Hanya ada satu cara menuju kebahagiaan, dan itu adalah berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kuasa atau kehendak kita. Jangan hanya mengatakan kamu telah membaca buku. Tunjukkan bahwa melalui mereka kamu telah belajar untuk berpikir lebih baik, menjadi orang lebih diskriminatif dan reflektif. Buku adalah beban pelatihan pikiran. Mereka sangat membantu, tetapi akan menjadi kesalahan besar untuk menganggap bahwa seseorang telah membuat kemajuan hanya dengan menginternalisasi isinya. Manusia tidak terlalu khawatir dengan masalah nyata, melainkan kecemasan yang dibayangkannya tentang masalah nyata. Pertama-tama, katakan pada diri sendiri, akan jadi apa kamu. Lalu, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Bukan apa yang terjadi pada kamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Itu yang penting. Jika kamu ingin meningkatkan, puaslah dengan dianggap bodoh dan bodoh. Setiap orang yang mampu membuatmu marah menjadi tuan kamu. Dia bisa membuat kamu marah hanya jika kamu membiarkan dirimu diganggu olehnya. Kuncinya adalah berteman hanya dengan orang-orang yang mengangkat kamu, yang kehadirannya memanggil yang terbaik dari kamu. Dia yang menertawakan dirinya sendiri tidak pernah kehabisan hal untuk ditertawakan. Kebebasan adalah satu-satunya tujuan yang layak dalam hidup. Itu dimenangkan dengan mengabaikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Tidak mungkin bagi seseorang untuk mempelajari apa yang dia pikir sudah dia ketahui. Keadaan tidak membuat pria itu, mereka hanya mengungkapkannya pada dirinya sendiri. Pandangan dan masalah orang lain bisa menular. Jangan menyabotase dirimu dengan tanpa disadari mengadopsi sikap negatif dan tidak produktif melalui pergaulan kamu dengan orang lain. Orang tidak terganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pandangan yang mereka ambil dari mereka. Hanya orang terpelajar yang bebas. Ingat, dipukul atau dihina tidak cukup untuk disakiti. Kamu harus percaya bahwa kamu sedang disakiti. Jika seseorang berhasil memprovokasi kamu, sadarilah bahwa pikiran kamu terlibat dalam provokasi tersebut. Itulah mengapa penting bagi kita untuk tidak menanggapi kesan secara impulsif. Luangkan waktu sejenak sebelum bereaksi, dan kamu akan merasa lebih mudah untuk mempertahankan kendali. Kamu adalah jiwa kecil yang membawa mayat. Saya menertawakan mereka yang berpikir mereka dapat merusak saya.
Mereka tidak tahu siapa saya. Mereka tidak tahu apa yang saya pikirkan. Bahkan, mereka tidak bisa menyentuh hal-hal yang benar-benar milik saya dan yang saya jalani. Menyalahkan orang lain atas kemalangan diri sendiri adalah tandanya kurang pendidikan. Menuduh diri sendiri menunjukkan bahwa pendidikan seseorang telah dimulai. Tidak menyalahkan diri sendiri maupun orang lain menunjukkan bahwa pendidikan seseorang telah selesai. Pertama, pelajari arti dari apa yang kamu katakan, dan kemudian berbicaralah. Tidak ada orang yang bebas yang tidak menguasai dirinya sendiri. Pertama, katakan pada diri sendiri apa yang akan kamu lakukan, dan kemudian lakukan apa yang harus kamu lakukan. Manusia telah diberi satu lidah dan dua telinga, agar kita mendengar dari orang lain 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Lampirkan diri kamu pada apa yang lebih unggul secara spiritual, terlepas dari apa yang orang lain pikirkan atau lakukan. Pegang aspirasi sejati kamu, tidak peduli apa yang terjadi di sekitar kamu. Dia adalah orang bijak yang tidak bersedih atas apa yang tidak dimilikinya, tetapi bergembira karena apa yang dimilikinya. Jangan mencari yang baik dalam hal-hal eksternal, carilah dalam dirimu sendiri. Berapa lama kamu akan menunggu sebelum kamu menuntut yang terbaik untuk diri kamu sendiri, dan tidak pernah mengabaikan diskriminasi nalar? Kamu telah diberi prinsip-prinsip yang harus kamu dukung, dan kamu telah mendukungnya. Kalau begitu, guru seperti apa yang masih kamu tunggu untuk merujuk pengembangan diri kamu kepadanya? Kamu bukan lagi seorang anak laki-laki, tetapi seorang pria dewasa. Jika kamu ceroboh dan malas sekarang dan terus menunda-nunda dan selalu menunda hari, setelah kamu akan mengurus diri sendiri, kamu tidak akan menyadari bahwa kamu tidak membuat kemajuan, tetapi kamu akan hidup dan mati sebagai orang biasa. Mulai sekarang, putuskan untuk hidup sebagai orang dewasa yang membuat kemajuan, dan buat apapun yang menurut kamu terbaik sebagai hukum yang tidak pernah kamu sisihkan. Dan setiap kali kamu menghadapi sesuatu yang sulit atau menyenangkan, atau yang dianggap tinggi atau rendah, ingatlah bahwa kontesnya sekarang. Kamu berada di Olimpiade, kamu tidak dapat menunggu lebih lama lagi, dan bahwa kemajuan kamu dihancurkan atau dipertahankan dalam 1 hari dan 1 peristiwa. Begitulah cara Sokrates memenuhi dirinya sendiri dengan tidak memperhatikan apapun kecuali alasan dalam segala hal yang dia temui. Dan kamu, meskipun kamu belum menjadi Sokrates, harus hidup sebagai seseorang yang setidaknya ingin menjadi seorang Sokrates.